Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati serta diseminasi di pagi hari ini, syukur alhamdulillah. Ini kebetulan saya dari rumah, mudah-mudahan sinyalnya tidak ngadat ya. Di pagi hari ini kita akan membahas bagaimana kita ingin memindahkan kelas offline ke kelas online menggunakan Google Classroom. Kemudian kita mengisi kelas kita dengan materi, kemudian tugas, kemudian penilaian atau ulangan harian atau ulangan yang lain. Kemudian kita isi beberapa hal yang positif untuk siswa kita. Kemudian kita ingin membuat undangan video conference untuk mengajar tatap muka langsung dengan siswa menggunakan Zoom maupun dengan menggunakan Google Meet. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat Google Classroom. Saya share screen saya ya, mohon izin. Sudah kelihatan belum ya layar saya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Belum. Belum masuk? Saya mohon informasinya, sudah bisa masuk kelihatan tulisan Google enggak di layar Bapak Ibu? Ya. Sudah ya? Kalau sudah saya mulai. Ya, sudah. Pindah nyedak, pindah nyedak. Saya mulai. Yang pertama, dibuka browsernya, bisa pakai Mozilla atau pakai Google Chrome. Kemudian ketik aja di Google gitu, kemudian pastikan akunnya yang di sini, pastikan akunnya sudah sesuai ya. Sudah sesuai, kalau belum ya sign in dulu. Kalau sudah, kita mulai dari titik 9 ini ya. Kita klik, kemudian kita cari tulisan classroom di bagian bawah. Di bagian bawah ada tulisan classroom, kita klik. Kita tunggu beberapa saat. Di classroom ini ada tombol sebelah titik 9 ini plus ya, tanda plus ini. Tanda plus ini kita klik saja. Setelah tanda plus kita klik, akan muncul gabung ke kelas atau join, kemudian buat kelas. Karena kita ingin membuat kelas online, maka yang kita klik adalah buat kelas. Kalau muncul seperti ini, saya telah membaca dan memahami, kita klik.
Kemudian lanjutkan, kita klik. Nah, di sini kita akan membuat definisi kelas atau penamaan kelas. Misalnya kelasnya adalah PKN. Biar jelas sekalian langsung kita buat kelasnya ya. PKN kelas, misalnya kelas 7A misalnya. Kemudian bagiannya bisa ditulis dengan identitas gurunya, misalnya Bu Khalila misalnya. Setelah definisinya sudah kita buat seperti ini, PKN, kemudian bagiannya Khalila, artinya PKN kelas 7A yang ngajar Bu Khalila, kemudian kita klik buat ini ya. Kita klik buat, kita tunggu beberapa saat, mudah-mudahan berhasil. Nah, kelas sudah kita buat. Di sini tertulis PKN kelas 7A Bu Khalila, artinya kelas online PKN kelas 7A, berarti pelajarannya PKN, kelasnya 7A, Khalila adalah gurunya. Kemudian kode kelas, ini kalau kita klik biar agak besar, ini kode kelas yang bisa kita bagikan kepada putra-putri di kelas 7A. Tinggal kita blok saja, kemudian kita copy ya. Kita copy, klik kanan copy, terus kita bagikan ke grup kelas. Misalnya kita bagikan ke grup kelas ya. Saya ngambil aja nama aja dah, Bu Khalila misalnya. Hanya Bu Khalila, saya pastekan aja di sini, di tempat sini ya. Atau nanti kalau di grup kelas ya, di tempat grup kelas gitu ya. Nah, ini adalah kode kelas yang kita bagikan ya. Kode kelas online misalnya. Kelas yang kita bagikan ke siswa, biar nanti siswa bisa bergabung ke kelas kita. Tinggal kita kirim saja. Kita lanjutkan ya. Kelas sudah terbentuk. Dan kode kelas sudah kita bagikan ke siswa. Tinggal kita lanjutkan mengisi kelas kita. Kelas ini harus kita isi supaya ada seperti di kelas offline ya. Seperti kalau kita ngajar ya, kita bagi ada materi, ada tugas, ada ulangan harian, ada yang lainnya ya. Sebagaimana kalau kita ngajar. Bagaimana cara membagi ruang kelas ini menjadi beberapa ruangan ya, atau kalau di komputer namanya folder ya. Caranya adalah di kelas ini tampilan ini adalah tampilan miliknya guru ya. Nanti kalau tampilannya miliknya siswa sedikit berbeda. Di ini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Yang siswa nanti nilainya tidak ada ya. Baik, kita bagi ruangan kita ini. Caranya di tab tugas kelas ini kita klik. Nah, di sini ada tombol buat atau plus ini ya. Kita klik saja. Nah, untuk membagi kelas, kita bagi dalam beberapa topik. Nah, kita klik topik. Misalnya topik yang pertama kalau mau dibuat adalah materi ya, yang pasti akan kita
berikan kepada siswa ya saat mereka ada di rumah. Topiknya dikasih huruf besar semua saja biar lebih diperhatikan ya. Setelah topiknya kita ketiknya materi, kemudian kita tambahkan. Nah, materi nanti Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Kalau materinya ada 10 bab, Bapak Ibu nanti ngisi materi ini sebanyak 10. Kita lanjutkan, materi sudah ada, kita lanjutkan buat lagi untuk membuat topik berikutnya. Setelah materi yang kita buat adalah tugas ya. Kita tambahkan. Kita buat lagi penilaian atau ulangan harian ya. Penilaian. Apalagi ya. Kalau Bapak Ibu menghendaki yang unik-unik juga diperbolehkan ya. Misalnya tutorial ya. Atau tempat diskusi mungkin. Mungkin Bapak Ibu mau memberikan umpan kepada siswa untuk mendiskusikan sesuatu hal, bisa taruh di diskusi ya. Apalagi ya, mungkin presensi. Presensinya mau dibuat online juga bisa. Kehadiran siswa dibuat presensinya. Kita buat lagi misalnya tutorial ya. Tutorial bisa berisi video-video yang diperlukan siswa ya. Misalnya siswa membutuhkan tutorial atau video bagaimana cara mereka mengirimkan tugas yang diberikan Bapak Ibu lewat Google Classroom. Itu Bapak Ibu bisa membuat tutorialnya di sini, ditaruh di tutorialnya. Topiknya tutorial, presensi, diskusi. Nah ini kan urutannya, kalau ini dianggap penting semua ya biarkan begini ya. Kalau ingin mengubah materinya ada di bagian paling atas ya dibuat paling atas juga boleh. Gimana caranya ya tinggal ini di bagian ini diklik saja, kemudian naikkan. Nah, ini akan naik di 1 tingkat lagi. Kalau kita naikkan lagi ya naikkan lagi aja. Kita naikkan lagi sampai di bagian paling atas sekiranya itu dianggap lebih cepat diakses oleh siswa ya. Karena yang berada di paling atas. Nah, materi ada di paling atas, Bapak Ibu bisa mengurutkan sesuai dengan gaya Bapak Ibu dalam membuat kelas di kelas online ya. Ini tinggal mengisi materi-materinya. Bagaimana cara mengisinya? Misalnya Bapak Ibu ingin memberikan materi ya, misalnya apalah. Caranya di tab-tab ini Bapak Ibu ngekliknya yang tab kelas ya, kemudian pilih buat memberikan materinya, bisa ngeklik materi ini, diklik materinya. Misalnya materinya adalah misalnya Pancasila misalnya. Pancasila. Deskripsinya Bapak Ibu bisa nulis sendiri. Ini adalah materi tentang Pancasila. Bapak Ibu bisa menulis deskripsi ya. Kemudian materinya biasanya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk video juga boleh, atau dalam bentuk Microsoft Word juga disilahkan ya. Atau dalam bentuk link juga boleh-boleh saja. Caranya kalau dalam bentuk video tinggal ngeklik aja tambahkan misalnya. Tambahkan. Kalau ada di file ya tinggal milih file saja.
Misalnya saya dalam bentuk file. Filenya ada di komputer ya. Nah, ini tinggal upload ini, tinggal pilih file dari perangkat, dari komputer. Misalnya filenya ngambil salah satu file, bisa PDF, bisa pokoknya file-file yang bisa diakses oleh siswa ya. Misalnya saya ngambil file ini aja. Saya open, kemudian saya upload. Tunggu beberapa saat. Nah, file inilah yang nanti bisa di-download oleh siswa. Kemudian karena ini adalah materi Pancasila, maka topiknya di sini harus Bapak Ibu sesuaikan biar nanti masuk ke bagian materi. Nah, ini ada materi, tinggal diklik saja. Nah, kalau sudah, ini diberikan kepada siapa? Kepada semua siswa misalnya, atau siswa tertentu ya. Tapi biasanya dalam satu kelas ya diberikan ke semua siswa ya. Tinggal kita posting saja. Ya, materi Pancasila sudah berada di topik materi. Ini salah satu contoh. Bagaimana kalau ingin yang diberikan di materi berupa video? Ya kita tinggal tambahkan aja. Misalnya di Pancasila ditambahi ada videonya, tinggal Bapak Ibu bisa edit di sini. Edit, kemudian tambahkan video. Misalnya videonya ada di sini, tambahkan saja. Videonya misalnya ada di komputer ya. Tinggal dicari saja di komputer. Atau bisa ngambil video yang ada di YouTube juga boleh ya. Misalnya saya ngambil video salah satulah. Yang kecil aja biar cepat. Ini adalah video. Saya open saja. Saya upload. Tunggu beberapa saat. Jadi kelas online ini sebenarnya kelas yang sangat fleksibel ya. Jadi Bapak Ibu itu tidak siswa itu tidak harus belajar jam sekian sampai jam sekian ya. Jadi tergantung mereka ada waktu untuk belajar sampai 24 jam ya. Tidak terbatas dengan waktu maupun dengan tempat ya. Nah, ini videonya sudah terupload, tinggal kita simpan saja. Karena ini sudah tadi ngedit. Ya. Materinya sudah kita kasihkan satu ini, kemudian dalam bentuk video. Itu Bapak Ibu salah satu contoh bagaimana mengisi materi. Begitu juga kalau ingin memberikan tugas ya. Bagaimana cara yang memberikan tugas? Tinggal diklik saja tugas kelas ini. Tugas kelas, kemudian buat, kemudian pilih tugas. Tugasnya misalnya tugas menulis Pancasila misalnya. Kemudian di sini petunjuk atau soalnya ya. Silakan tulis sila Pancasila misalnya. Kemudian silakan difoto dan dikirim via Google Classroom. Waktu pengiriman Bapak Ibu bisa batasi ya. Misalnya batasan terakhir tanggal sekian pukul gitu ya. Kemudian di sini karena hanya tulisan seperti ini ya bisa Bapak Ibu, ini sudah jelas kalau siswa ya. Sudah jelas hanya menulis silanya ya. Kemudian
ditulis di kertas ya misalnya, kemudian difoto, kemudian dikirimkan. Kalau ini hanya petunjuk saja, soalnya ada di file ya, tinggal tambahkan filenya ya. Tambahkan filenya sama seperti tadi menambahkan file di materi ya. Kalau soalnya dalam bentuk file. Terus ini untuk kelas PKN kelas 7A, semua siswa diberikan tugas, poin maksimal 100, boleh diganti misalnya poin maksimal itu 10 juga boleh. Kemudian tinggal waktunya tinggal diisi ya kalau Bapak Ibu pengen mengasih batasan waktu ya. Tinggal di sini diklik batasan waktunya. Misalnya tanggal 27 bulan Juni, waktunya Bapak Ibu kasih batasan, misalnya 2 jam 12 atau jam berapa begitu, sesuai dengan Bapak Ibu yang ingin kendaki ya. Kemudian topiknya jangan lupa ditempatkan yang cepat ya, karena ini tugas maka topiknya tugas. Biar nanti anak itu mencarinya gampang. Oh, saya ada tugas, tinggal cari aja di tugas. Oh, saya ada materi baru, tinggal cari di materi, dan seterusnya. Rubriknya kalau mau dibuat ya silakan dibuat, kalau enggak ya enggak usah. Kemudian kita tugaskan. Ya. Kita cari di tugas, apakah sudah muncul? Nah, ini tugas sudah muncul, tugas menulis Pancasila. Nanti anak tinggal ngeklik tugas, kemudian membaca tugasnya, kemudian melaksanakan tugas dan mengirimkan tugasnya. Bapak Ibu tinggal menilai. Baik, ini tugas sudah. Kalau ingin membuat ulangan harian, bagaimana ya? Caranya sama seperti di tugas ya, tinggal tugas kelas ini kita klik, kemudian buat, kemudian tugas kuis atau pertanyaan bolehlah. Kalau saya misalnya ulangan hariannya adalah pilihan ganda ya, pilih yang tugas kuis ya. Misalnya himpunan misalnya, Pancasila misalnya. Ini bisa disesuaikan urutannya besar semua dan seterusnya, petunjuknya ada di sini misalnya. Ini adalah ulangan harian Pancasila berbentuk soal pilihan ganda sebanyak sekian, dikembalikan jam sekian, dan seterusnya. Kemudian ini ada blank quiz, tinggal diklik saja, misalnya soalnya pilihan ganda, karena Bapak Ibu sudah menerima materi tentang pembuatan Google Form. Ini sama seperti ini sama Google Form ya. Tinggal diklik saja di sini. Pancasila misalnya. Ini sudah materinya sudah ada sebelum ini ya. Bapak Ibu bisa melihat di materi saya atau yang di video conference ya. Dan seterusnya, kirim dan seterusnya. Kemudian kita kembali ke kelas kita. Jangan lupa topiknya disesuaikan, karena ulangan harian, kasih penilaian, di topiknya pilih yang penilaian, tanggal waktunya dengan Bapak Ibu batasi, misalnya tanggal 27, waktunya juga Bapak Ibu batasi. Ini akan muncul pengingat di siswa bahwa tanggal waktunya tanggal 27 begitu ya, di Google Classroom-nya siswa ya. Usahakan blank quiz-nya diselesaikan ya, biar nanti muncul di sininya ya. Kemudian topik sudah, nilai maksimal sudah untuk kelas 7A. Baik, terus kita tinggal tugaskan.
Ya, penugasan sudah selesai, penilaian sudah selesai, kita lihat. Ini, penilaian ada di buah Pancasila. Tinggal Bapak Ibu menerima tugas maupun penilaian siswa, kemudian Bapak Ibu menilai. Kemudian untuk teknik menilai akan saya berikan lewat video tutorial saja biar waktu diskusinya cukup untuk Bapak Ibu di diskusi pagi hari ini. Saya pikir cukup untuk pembuatan kelas maya kita, kelas online kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Saya akhiri untuk sharing layar saya. Baik, silakan Bapak Ibu bertanya atau memberi masukan. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu. Silakan. Karena ada orang tua itu yang salah masuk. Orang tua wali murid ngambil rapor, ada yang positif 1. Mereka bersalaman dengan beberapa orang guru. Silakan Bapak Ibu. Waktu itu dia nggak sadar dia positif ya, dicek dia. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Silakan Pak Sangaten, Bu Susilawati. Ibu. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah karena tidak langsung ke praktek sehingga ya kayaknya bisa coba nanti setelah ini selesai. Oh, begitu. Iya Bu, karena memang keterbatasan di Zoom itu seperti ini ya, jadi kita tidak bisa langsung melihat ataupun bisa cuman keterbatasan waktu ya. Ya, nanti bisa dicoba lagi Bu Susilawati. Yang lain, silakan. Pak Sangatan, monggo Pak. Mikrofonnya dihidupkan dulu Pak. Tanya Pak. Oh, iya, silakan Bu. Untuk penilaian itu kan tadi kan dinilai ada nilainya 100 ya. Ya, maksimal 100 misalnya ya. Maksimal 100. Terus misalnya seperti di Google Form caranya gimana Pak? Maksudnya otomatis langsung misalnya kuesioner. Terus langsung bisa menjawab nilainya, bisa langsung ada itu gimana Pak? Kalau itu nanti bisa lihat di... Aku kan dialog materi ini bicara nih. Bisa lihat di video saya sebelumnya Bu. Nanti bisa langsung setelah khususnya di pilihan ganda ya. Kalau yang tugas-tugas yang tidak pilihan ganda ya tidak bisa. Tidak bisa langsung. Tetap kita akan mengoreksi satu persatu ya. Gitu Bu Halila. Terus, iya. Terus ini Pak, kalau yang berarti nanti kan di video nih jenengan, berarti ada di Google Classroom yang tambah itu. Bagaimana Bu? Berarti ya bisa dilihat di Google Classroom jenengan. Iya, yang video-video sebelumnya bisa lihat di Google Classroom saya gitu ya. Gitu. Yang lain, Pak Sururi? Iya, Pak. Belum dari MTSN, Pak. Jadi di luar ini saya ketinggalan jauh dari ini lah untuk mengikutinya yang Aduh Pak, mohon maaf Pak Sururi, ini sinyalnya jenengan kelihatannya putus-putus ya.
Gitu Pak ya. Nanti bisa dilanjut di Oh, di forum atau di Google Kelas kita ya, di diseminasi. Kebetulan sinyalnya putus-putus. Ada lagi Pak Sangatan? iya, iya, iya. Saya cukup Pak, makasih. Kita nanti coba buat di Google Classroom-nya, kita coba nanti kita upload untuk dikoreksi Pak Omar. Iya, iya Pak. Silakan di tugas yang saya berikan itu dicoba semua. Kalau kesulitan silakan ketik di forum yang Google Class kita ya. Biar nanti kita bahas atau mungkin yang lain bisa memberikan masukan. Iya, makasih Pak. Oke. Yang lain Bu Munfahati? Waktu kita masih 2 menit. Baik, untuk materi yang belum saya sampaikan, bagaimana cara mengundang anak-anak kita pakai Zoom atau pakai Google Meet, akan kita buatkan videonya secepatnya gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya mohon maaf bagi yang baru masuk tapi kemudian videonya sudah berakhir karena keterbatasan waktu kita. Ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam memberikan materi. Jika Bapak Ibu masih merasa kesulitan, bisa ketik di forum pada Google Classroom kelas diseminasi atau bisa lewat chat ke WA saya. Mohon jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas di kelas ini, saya tunggu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah aktif di kelas diseminasi, mengerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3, maupun tugas 4 yang akan kita kerjakan, saya ucapkan terima kasih. Banyak masukan, banyak mungkin penilaian saya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjalankan aplikasi ini dengan baik, sehingga anak-anak bisa mengikuti kelas online dengan baik dan mendapatkan pemahaman ilmu yang lebih luas. Terima kasih. Karena waktunya sudah mulai habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Omar. Waalaikumsalam.